Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan soal tentang matematika lanjut persiapan TKA untuk materi matriks yang sudah dibahas sebelumnya di video di bawah. Kali ini kita akan lanjut di part 2 untuk melanjutkan soal nomor berikutnya. Kita langsung saja. Berikutnya di nomor 6. Diketahui matriks A dan B berorder 2x2, keduanya memiliki inverse jika AB-nya 4232, hasil dari AB dikali B inverse ditambah A dikali A inverse adalah. Untuk menyelesaikan soal ini mungkin kita tulis terlebih dahulu mengenai informasi bahwa AB dikali B inverse ditambah A dikali dengan A inverse itu kita bisa sederhanakan menjadi, kita gunakan sifat distributif, kita kalikan B inverse nya dengan A inverse dan A nya juga kita kalikan dengan A inverse ya. Maka kita bisa mendapatkan informasi baru bahwa AB ini kita bisa gabungkan B inverse dikali A inverse itu kita bisa buat menjadi AB inverse ya, ditambah dengan A dikali A inverse itu sama dengan I atau identitas kan sama dengan AB, kita kalikan masing-masing, kita gunakan sifat distributif lagi dengan mengalihkan AB nya dengan yang di dalam kurung, kemudian dikali AB dengan I nya. AB dikali AB inverse akan menghasilkan identitas ditambah dengan AB dikali inverse sama dengan AB. Maka kita bisa lanjutkan soalnya dengan membuat identitas itu, kita bisa buat jadi 1001. AB nya kita sudah punya dari soal, yaitu hasilnya adalah 4232. Maka hasilnya kita bisa hitung jadi 5, 2, 3, dan 2. Wait, 3 dan 3. Ini adalah jawabannya. Maka jawaban yang tepat adalah jawabannya D. Kita lanjut di nomor 7. Jika inverse matriks B adalah negatif 40, 16, 9, 13, negatif 5, negatif 3, 5, negatif 2, dan negatif 1, matriks B nya berapa gitu kan. Kita cek dulu bahwa matriks inverse matriks B nya itu sama dengan negatif 40, 16, 9, 13, negatif 5, dan negatif 3. Kemudian ada 5, negatif 2, dan negatif 1. Nah dari sini kita bisa selesaikan terlebih dahulu mengenai determinan dari matriks inverse B itu sendiri ya. Maka determinan dari inverse matriks B itu sama dengan, kita tulis negatif 40, kita tulis ulang yang di dalamnya, 13, negatif 5, dan negatif 3, 5, negatif 2, dan negatif 1. Kemudian kita buat ulang di sebelah sini dari baris pertama, kolom pertama dan kolom kedua saja ya. Berarti negatif 40, 16, 13, negatif 5, 5, dan negatif 2. Kemudian kita bisa cari nilai dari nilai dari determinannya. Maka nilainya kita bisa kalikan secara diagonal di sini ya, sini. Dan kita bisa juga kalikan dari sini juga. Sini ya. Oke, maka hasilnya negatif 40 kali negatif 5 kali negatif 1 itu negatif 200. Kemudian dikurangi dengan 16 negatif 48 kali 5 berarti negatif 240. 9 kali 15 kali negatif 2. 9 kali 13 kali negatif 2 maksud saya,
berapa ya, negatif 234 ya, ditambah dengan ini 16 dikali 13 kali negatif 1. Ini juga harusnya dikurangin dengan 16 kali 13 kali negatif 1 itu negatif 208 ya. Kemudian dan negatif 40 kali negatif 3 kali negatif 2 itu sama dengan berarti 240. Negatif 240. 9 kali negatif 5, 45 kali 5 berarti negatif 225. Dan kita bisa langsung hitung hasilnya adalah negatif 1 ya. Nah, kemudian kita bisa cari masing-masing elemen di dalam matriks tersebut. Misalkan kita bisa cari nilai M11 nya baris 1 kolom 1, yaitu kita bisa cari negatif 5, kemudian negatif 3 dan negatif 2 dan negatif 1 kita hitung nilainya jadi negatif 1. Maksudnya di baris 1 kolom 1 itu berarti kita tutup baris 1 dan kolom satunya ya, maka akan menghasilkan hanya bilangan ini saja gitu loh. Kemudian kalau berarti M21 maka berarti kolom ke baris kedua, kolom baris kedua, kolom ke 1 berarti nanti 16, 9, negatif 2 dan negatif 1. Kita lanjutkan ya. Ini berarti 21, 16, 9, negatif 2 dan negatif 1. Hasilnya adalah 2. 16 kali negatif 1 kan negatif 16 dikurangi negatif 18, maka hasilnya 2 ya. Kemudian kita dapatkan M31 nya 16, 9, negatif 5, negatif 3. Dengan yang cara yang sama kita dapatkan sampai dengan baris ketiga kolom ketiga. Oke, saya sudah buatkan dari baris 1 kolom 1 sampai baris ketiga dan kolom ketiga. Kita lanjutkan. Untuk dari matriks B itu berarti isinya ada siapa aja? Berarti matriks B itu isinya matriks B untuk yang komponen M ya, maka hasilnya negatif 1, 2 negatif 3, 2 negatif 5, 3, negatif 1, 0 dan negatif 8 gitu ya. Kemudian kita bisa dapatkan dari kofaktor B nya, itu ada negatif 1, negatif 2 dan negatif 1, negatif 2, negatif 5 dan 0, negatif 3, negatif 3 dan negatif 8 ya. Nah, kemudian kita bisa cari adjoinnya dari si kofaktor B. Adjoin dari kofaktornya. K hasilnya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 5 dan 0, negatif 3, negatif 3 dan negatif 8 ya. Sehingga kita bisa langsung cari matriks dari B itu sendiri, karena matriks dari B itu sama dengan 1 per determinan dari B nya dikali dari adjoin kofaktor B nya ya. Maka kita bisa langsung hitung determinan B nya sama dengan negatif 1, maka 1 dibagi negatif 1 kemudian dikali dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 5, negatif 3, negatif 1, 0 dan negatif 8. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0 dan 8. Nah, dari sini jawabannya adalah yang kita cek 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Ya, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut di nomor 8.
Matriks A itu 1 1 negatif 1 1 dan B nya 0 1 1 0. Hasil A plus B A min B dikurangi A min B dikali A plus B dalam matriks berapa gitu kan. Kita cek dulu masing-masing untuk A plus B dan A min B dulu aja ya. Misalkan saya punya A plus B, A nya kita sesuaikan dengan soal, kemudian yang B nya juga kita sesuaikan 0 1 1 0, maka hasilnya adalah 1 2 0 1 ya. Oke, kemudian kita bisa cari untuk A dikurangi B nya dengan unsur yang sama, hanya berbeda di operasinya saja ya. 0 1 1 0, maka hasilnya jadi 1, ini 0, ini negatif 2, ini berarti 1. Oke, baru kita selesaikan sesuai dengan keinginan soal. A plus B A min B dikurangi A min B A plus B. Oke, berarti kita tulis terlebih dahulu A plus B dikali A min B dikurangi dengan A min B dikali dengan A plus B. Oke, kita tinggal sesuaikan. A plus B nya jadi 1 2 0 1, A min B nya jadi 1 0 negatif 2 dan 1 dikurangi dengan 1 0 negatif 2 1, dan di sini ya 1 2 0 1. Oke, tinggal kita hitung menggunakan perkalian. 1 dikali 1 2 dikali negatif 2 4 negatif 4, maka 1 dikurangi 4 itu negatif 3, ini berarti 2 ya. 1 kali 0 ini 2, ini negatif 2, ini 1 dikurangi dengan yang ininya berarti 1 kali 1 1, ini 0, ini 1, kemudian ini berarti berapa ya, ini 0, ini 2 ya, 2 berarti ini negatif 2 dan negatif 3. Tinggal kita kurangi teman-teman, hasilnya adalah negatif 4 0 0 4 ya. Oke, kalau kita keluarkan 4 nya biar lebih oke, jadi hasilnya negatif 1 0 0 1, maka jawabannya adalah yang bentuk matriksnya aja ya, berarti karena bentuk matriksnya aja berarti negatif 1 0 0 1 negatif 1 0, berarti yang C. Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Oke, kita lanjut di nomor 10. Berikut daftar harga paket perjalanan wisata travel Menawan. Penginapan 1 paket 1 tuh 5, paket 1 56, tempat wisata yang 45, biaya totalnya 3.100.000 dan 3 juta. Bentuk matriks yang sesuai untuk menentukan biaya sewa penginapan setiap malam dan biaya satu tempat wisata Y adalah berapa. Kalau kita tentukan terlebih dahulu, maka kita buat X itu untuk penginapan ya, atau biaya, dan Y untuk wisata, gitu ya. Jadi kalau kita bisa buat hasilnya itu berarti kalau paket 1 tuh kalau kita bisa buat menjadi bentuk persamaan, ini 5X ditambah 4Y akan sama dengan 3.100.000 ya. Kemudian kalau yang paket 2 6X tambah 5Y sama dengan 3 juta. Oke, kemudian kita buat menjadi bentuk matriks dulu. Jadi 5 4 6 5 dalam bentuk matriks. Ini berarti X dan Y. Hasilnya 3.100.000. Ini 3 juta. Gitu. Kemudian pertanyaannya adalah kita cari nilai X dan Y nya berarti ya, karena bentuknya X dan Y, X sama dengan Y, maka kita bisa gunakan sifat inverse dari matriks saja ya.
Kalau saya punya misal AX A dikali X sama dengan B, maka kita bisa buat perkaliannya tuh gini. Jadi nanti A nya tuh berarti 5465 dikali dengan XY akan sama dengan 3.100.000 dan 3 juta gitu ya. Nah kemudian kalau kita cari XY nya berarti tinggal cari di sini aja ya, tinggal kita cari inverse dari 5465 gitu kan ya. Kita inversekan sebelah sini ya. Ini berarti tetap 3.100.000 dan 3 juta. Oke, kita lanjutkan. Seperti biasa kita harus cari dulu bentuk dari determinannya. Kita langsung saja ya karena gampang ini angkanya. 5 kali 5 1/5 kali 5 dikurangi 6 kali 4. Kemudian kita tukar bentuk matriks yang dari si A tadi ya. Berarti 54 negatif 65 berarti 5 negatif 4 negatif 6 dan 5. Kemudian tinggal kita kali dengan 3.100.000 dan 3 juta. Oke, berarti 5 kali 5 itu 25 kurangi 6 kali 4 itu 21, maka tetap 1 ya. Maka hasilnya 5 negatif 4 negatif 6 dan 5 kita kalikan dengan 3.100.000 dan 3 juta kan. Dah, tinggal kita hitung. Ini jadi X dan Y. Perlu dihitung nggak ya? Oh enggak, dia hanya minta bentuk X dan Y nya saja. Maka jawabannya adalah yang D ya. Oke. Kita lanjut di nomor 10, soal terakhir pada pertemuan kali ini. Diketahui matriks A sama dengan 1224, D-nya 005, P-nya AB, B negatif A, dengan AB-nya merupakan bilangan real positif sedemikian sehingga A-nya sama dengan P kali D kali P transpos dari P. Ternyata berikut yang tidak benar. Berarti kita harus cek satu-satu ya, artinya ini kemungkinan panjang. Jadi kita coba mulai dari awal dulu. Kita cari P-nya dulu ya. Kita tuliskan dulu P-nya. P itu sama dengan AB, B negatif A. Kemudian kita cari transpos dari si P itu sendiri ya. Maka hasilnya sama ya, AB, B negatif A. Berarti secara nilai dia akan tetap sama nih transposnya. Otomatis PT-nya, P-nya akan sama dengan transpos P ya. Ini berarti ini benar. Pertanyaannya kan nyari yang salah ya. Berarti kita cek satu-satu kalau kayak gitu. Kemudian determinan A sama dengan determinan D. Berarti kita cek juga untuk nilai determinan masing-masing dulu ya. Berarti kita cari determinan dari A dulu. Kita langsung saja ya, determinan A itu berarti kan tinggal kali diagonal aja. 4 kali 4 1 kali 4 itu 4, 2 dikali 2 itu 4, maka dia determinannya 0. Kemudian kalau yang D 0 kali 5 itu 0, 0 kali 0 0 hasilnya 0. Yang P negatif A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat ya. Ini tidak ada nilainya, jadi biarkan saja. Jadi otomatis pernyataan yang B itu benar ya, determinan A sama dengan determinan D itu sama-sama 0. Kemudian berikutnya kita bisa selesaikan dari pernyataan A sama dengan P dikali D kali P transpos ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini A sama dengan P D P transpos gitu kan ya. Maka di sini kan A-nya itu 1 2 4. Kemudian yang P-nya itu berarti A, B negatif A. D-nya itu 0 dan 5. Transpos dari P-nya kan sama ya dengan si
P, jadi AB, B negatif A. Oke, tinggal kita lanjutkan. Kita bisa selesaikan yang sebelah kanan saja ya. Ini kan berarti hasilnya yang kanan dulu. Ini kan 0, ini 5B ya, benar ya, 0 5B, terus di sini 0 negatif 5A gitu ya. Nanti dikali dengan AB, B negatif A. Kita kalikan yang kanan lagi. Nanti hasilnya berarti 5B kuadrat, kemudian 5B kuadrat 0 min 5AB ya, min 5AB. Di sini berarti min 5AB juga. Di sini ya 5A kuadrat. Nah, kemudian di sebelah kanannya kan kita punya 1, 2, 2 dan 4. Kita buat sebuah kesamaan ya. Artinya kan berarti yang pertama 1 sama dengan 5B kuadrat, otomatis B kuadratnya sama dengan 1/5 gitu ya. Kemudian apa lagi? Kemudian yang ini, yang apa namanya, 5A kuadrat. Kan 5A kuadratnya sama dengan 4 ya. Otomatis A kuadratnya sama dengan 4/5. Terus pertanyaannya itu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Kalau kita jumlahkan A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 4/5 ditambah 1/5, which nilai sama dengan 1. Betul ya, berarti ini juga betul. Determinan P sama dengan A, ini kita belum tahu ya. Oh, determinan P sama A itu ini tidak sesuai ya, ini pasti beda nih. Iya gitu, jawabannya sih pasti ini ya, yang D. Tapi kita cek juga yang E ya. Yang bagian E itu katanya P inverse sama dengan P, berarti kan P nya sama dengan tadi. Kalau nyari P inverse kan berarti cari determinan dari P, 1/determinan P tinggal ditukar dari negatif B dan negatif BA ya. Ini berarti determinan P nya itu sama dengan 1 berapa ini, min A kuadrat min B kuadrat ya, dikali dengan min A min B min BA ya. Oke, tinggal kita hitung. Ini kan kalau kita bisa selesaikan negatif ini, bisa kita keluarkan negatifnya, jadinya A kuadrat plus B kuadrat gitulah ya. Terus di sini ya kita apa namanya, kita tulis ulang negatif A negatif B negatif BA. Kemudian ini kan A kuadrat plus B kuadrat kan sama dengan 1 katanya. 1 bagi negatif 1 kan negatif 1. Ini negatif A negatif B negatif B A, maka dikali negatif semua jadinya A B B negatif A. Ini adalah P inverse nya. Sedangkan bentuk dari P nya, oh ya sama ya, berarti jelas P inverse nya akan sama dengan P. Berarti ini benar. Berarti jawaban yang salah adalah yang bagian D.